Rifai itu ulama yang besar, derajatnya tinggi, sudah disebut sebagai ulama yang agung, muridnya banyak, semua orang hormat kepadanya. Tetapi kelingkingnya ini kurang bisa hormat kepadanya, kalah dengan istrinya. Kiai besar saja kalah dengan istrinya, apalagi Ustadz Masudi. Pelepet. Kenapa? Di situ ada pembelajaran hikmah. Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai kepada santrinya, wahai santriku, kelingkingku, istriku yang cerewet, yang banyak ngomong, selalu tidak bisa dinasihati dan selalu ingin menang sendiri dalam segala apapun di dalam rumah tangga ini, itu ternyata yang membuat derajatku naik, ya saya sabar menghadapi kelingking yang semacam ini. Setiap pagi marah, maka Syekh Ahmad Rifai hatinya sabar, naik derajatnya. Dimarahi lagi, sabar, naik derajatnya. Dimarahi, sabar, tambah rezekinya. Maka semakin dimarahi istri, semakin sabar, semakin tinggi derajatnya. Ketika si istri ini mau diganti, maka derajatnya ini, tangga untuk naiknya sudah diambil. Bagaimana bisa naik? Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun istri kita itu cerewet, tidak menyenangkan, kadang jengkelkan, kalau kita sabar, disitulah akan muncul kemuliaan rizki kita yang banyak, kedudukan kita yang mulia, karena kita sabar menghadapi istri. Masya Allah, kelingking. Jari 5 ini kalau kumpul, ulama kumpul, yang kaya kumpul, yang menjadi pejabat kumpul, generasi penerus kumpul, istri-istri ikut kumpul, maka apapun yang menjadi tujuan akan tercapai. Mik akan bisa saya pegang ketika jari 5 ini kumpul. Tetapi kalau cuma satu saja yang bergerak, maka mik ini tidak akan bisa terpegang. Kurang bisa manfaat kalau 5 hal ini dalam kehidupan tiap hari kumpul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ini sebagai pengajian silaturahim, kerukunan, kita orang Jawa harus sepakat. Mulai kemarin kita punya cita-cita, harus kita sepakat sampai cita-cita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya bagaimana 5 ini bisa terus berkumpul, 5 ini bisa terus berkumpul, saling tolong menolong, bantu membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Kalau kita pandangan kita melihat ke atas, paling yang kita lihat adalah mendung awan yang ada di atas kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memandang ke atas, maka sampai langit sabtuju, Rasulullah bisa memandang keadaan yang ada di atas. Kenapa? Beliau adalah manusia yang tidak seperti manusia. Ketika Rasulullah mendengarkan, maka pendengaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada gerit-gerit kalam di Lauhil Mahfuz. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, maka merasakan seluruh apa yang dirasakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berat atas penderitaan umatnya. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat saja belum tentu bisa masuk surga, apalagi yang belas tidak sholat. Yang sedekah terus setiap hari belum tentu bisa masuk surga, apalagi yang bakhil, medidil, pantil, karet, budrek. Ya, orang namanya pantil, pahit, budrek itu kan pahit. Jadi
Tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berat. Makanya dikatakan Rasul syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Kita ini sampai saat ini belum bisa ngitung jumlah antara pahala dan dosa kita. Dan cenderung kita hafal setiap hari jumlah pahala kita dibanding kita menghitung tentang dosa-dosa kita. Sementara dosa yang kita lakukan itu akan menghambat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita berharap merubah dalam kehidupan kita. Ayo kita senang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.